untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Surat cintanya Ta'ala. Coba. Tapi persoalannya adalah, benar nggak kita mencintainya sehingga kita membaca suratnya ibarat kita sedang membaca surat cintanya gitu. Kalau kenal juga tidak terlalu kenal siapakah Allah itu, kemudian yakin juga nggak yakin Allah itu maha murah nggak ya, bahkan cenderung seringnya kita kecewa dengan takdir yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita, itu bahaya sebetulnya. Quran tidak akan berbunyi sama sekali. Quran akan menjadi sebuah hidangan yang indah, akan menjadi sebuah sapaan yang sangat indah bagi mereka yang memandang itu sebuah keindahan. Kan begitu logikanya. Itu pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian dipersilahkan memilih apakah setelah training ini kembali ke rumah menemukan sebuah gairah yang baru, mengolah Al-Quran, membaca surat cintanya, karena kita sedang ingin mencintai Allah, sedang ingin mengenali Dia. Tentu harusnya ada sebuah perasaan, ya Allah, saya kan ingin mencintai Engkau. Kalau saya ingin mencintai Engkau, maka izinkan hamba untuk bisa membaca surat-surat ini dengan sapaan yang begitu indahnya, ya Allah. Nah, bagaimana kita merasakan sapaan yang indah kalau kita belum paham teksnya? Walaupun ada terjemahannya, tapi kalau kita bisa membaca ayat kemudian bisa langsung merasakan maknanya, itu akan berbeda tetap. Doa yang kita panjatkan dengan bahasa Indonesia boleh, sangat boleh kalau kita belum paham yang Arabnya. Tapi kalau kita kemudian belajar memahami teks Arabnya itu, teks ayat Al-Qur'annya yang tidak pernah berubah, ini satu-satunya bahasa di alam dunia ini yang tidak pernah mengalami perubahan kaidah, itu hanya bahasa Arab, khususnya di dalam bahasa Al-Qur'an. Bahasa Jawa, enggak Jawa dulu, Sunda dulu lah karena saya warga Sunda. Sunda, kemudian Inggris, Amerika, Prancis, semua bahasa di dunia ini mengalami perubahan kaidah. Ada kosakata yang juga berubah dan berkembang. Tapi bahasa Al-Quran adalah bahasa yang baku, tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun di dalam kaidah bahasanya. Sehingga kalau kita belajar kaidahnya, mau kapanpun juga, zaman manapun juga, sejak Rasulullah menyebarkan ayat ini, tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Ini yang membuat kita harusnya makin yakin, oh betapa Allah tuh memudahkan bahasa ini diturunkan. Kenapa bukan turun dalam bahasa Sunda gitu? Bukan karena gara-gara Rasulullah tidak lahir di tanah Sunda, bukan. Ini gara-gara Rasul juga lahir tanah Arab sih, jadi bahasa Arab. Enggak. Allah punya sebuah skenario yang sangat spesifik, yang khusus. Kenapa menempatkan baginda mulia lahir di tanah Arab itu? Jadi seperti itu. Sekali lagi, ini sebuah pilihan. Silahkan seusainya kita menggali atau mempelajari mempelajari makna Quran ini, kemudian membuat kita bisa memahami ayatnya, apakah kemudian kita bisa merasakan sapaannya Dia Ta'ala, itu dipersilahkan sepenuhnya kita yang memilih. Gak ada paksaan harus bisa sebetulnya. Tapi ketika kita memilih untuk bisa, maka gak akan kemana-mana. Upaya keras kita, pengorbanan kita, belajar kita dihargai dengan penghargaan yang sepadan. Percaya atau tidak, itu pilihan juga ya. Nggak percaya nggak apa-apa gitu. Jadi hidup ini pilihan. Sebagaimana puasa, pilihan atau kewajiban? Nah, ini pertanyaan yang ada Ibu Sari ini. Saya akan mintai pertanggungjawaban karena sudah belajar. Marah, pernah dong. Marah kepada siapa? Kepada yang melanggar perjanjian. Tapi di balik satu kemarahan terdapat 100
113 kasih sayangnya. Gitu. Ada kalimat lain, misalkan terkait dengan hal-hal yang berbanding begini. Di balik murkanya Allah terdapat ampunannya. Antara murka dan ampunan mana yang lebih besar? Ampun Allah melebihi murkanya. Iya sih kalau gitu, karena Allah banyak murahnya, ya udah saya mudah foya-foya saja, maksiat yang banyak, kesalahan yang banyak, toh nanti menjelang akhir hidup kita bisa bertaubat. Katanya ampunannya lebih besar dibanding murkanya. Boleh? Itu pilihan, boleh dipilih dengan konsekuensi sendiri. Baru juga niat begitu, maksiat yang banyak, baru juga mau taubat, udah keburu oleh Allah dicabut. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak tahu akhir hidup kita ini berujung kepada kebaikan atau su'ul khotimah. Tidak bisa kita mengandai-andai mempeng Allah itu mengedepankan ampunan dibanding murkanya. Maka boleh dong kalau begitu saya puas-puaskan masa muda ini dengan sekian maksiat dan sekian keburukan. Nanti kalau kita diperkirakan udah usia 50-an, ya udah saya bertobatlah kalau gitu. Tidak bisa ternyata.